Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Kristen Kalam Kudus Selapanjang. Kami sangat senang menyambut kehadiran Bapak Ibu untuk bergabung bersama di dalam ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus Selapanjang. Meskipun online, tetaplah sungguh-sungguh beribadah karena kita tahu Tuhan hadir di dalam setiap ibadah kita untuk mengubah dan memberkati hidup kita. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah ibadah hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwasanya pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Bersyukur kepada Tuhan karena di saat ini Tuhan kembali mengizinkan kita untuk beribadah kepadanya. Saat ini saya mengajak kita semua untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian bagi Dia tak terbatas. Kebaikan-Mu Bapa
kasih-Mu Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, seperti pujian kami di malam hari ini, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Allah yang kasih-Nya sungguh luar biasa, tiada batasnya. Saat ini kami selaku umat-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kalau kami jemaat-Mu boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua karena pertolongan yang daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, di hadapan-Mu kami juga rindu untuk mengaku setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, sucikanlah kami ya Tuhan, agar saat ini kami layak beribadah kepadamu. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau memakai kami, Engkau menolong setiap kami, agar ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan, masuk hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ungkapan syukur, agar Tuhan senang dengan puji-pujian kita. Kita naikkan pujian bagi Dia, ku masuki gerbangnya. Mari sambil bertepuk tangan bersuka cita, kita memuliakan nama Tuhan kita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Ku masuki gerbangnya, Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia giranganku. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Oh, Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini lebih sukacita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur,
girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia Ku bersuka sebab dia girangkanku. girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Sekali lagi, ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup melakukan berbagai perkara dalam hidup kita. Kita akan terus memuji, memuliakan namanya. Kita naikkan pujian Allah sanggup. Bapak Ibu jemaat, biarpun kita dari rumah kita beribadah, kita tetap harus bersuka cita karena Tuhan kita luar biasa. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita puji lagi namanya, kita katakan Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Jemaat kekasih Tuhan, sekarang kita akan mempersiapkan hati dan segenap kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum firman Tuhan disampaikan kepada kita, kita naikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahu
bagai padang gersang. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hati kami tak tahan menunggu Engkau Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagaikan tanah gersang. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami ya Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan, Hanya Engkau. hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan, saya persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ja,平安祝福兄弟姊妹。
Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita ada bersama kita semua. 願上帝平安甲安慰甲咱人同在。 Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. 這時陣咱人要面面來合適上帝話語， Tapi sebelumnya mari kita memohon hikmat daripada Tuhan. 也要聽上帝話語，真正咱人面面進入祈禱。 Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, saat ini kami kembali Tuhan tiba untuk mendengarkan firman-Mu. Kami saat ini akan belajar mengenai materi selanjutnya dari kitab Bilangan 26 mengenai sensus kedua yang Engkau adakan pada saat itu yang diperintahkan kepada hamba-Mu Musa dan Eleazar. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mengerti pemberitaan ini dan firman-Mu ini, apa yang akan dapat kami renungkan di dalam kehidupan kami dan berbuat dalam perilaku kami. Sertai kami semua Tuhan, agar kiranya Allah Roh Kudus menumbuhkan firman-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Tuntun kami Tuhan, hamba-Mu yang lemah ini, dan Pak Timin yang akan menerjemahkan agar pemberitaan firman-Mu ini dapat berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai sensus kedua. 即下晡咱人要合適上帝話語關於即個記人口第二擺以色列人。 Dan firman Tuhan pada saat ini saya berikan judul Andalkan Tuhan dan bersandarlah pada ketetapannya. 今仔暝上帝話語嘅題目就是靠上帝甲我靠伊嘅規定。 Pasal 26 ini memiliki ayat yang cukup banyak hingga sampai 65. 就是按民數記第26章伊即上帝話語即個真長。 Tetapi pada saat ini saya hanya akan membacakan ayat pertama dan kedua, ayat 51, ayat 63 hingga 65. 但阮人會讀啲民數記第26章第1節到第2節，然後第51節到第63節到65節。 Saya akan membacakan Bilangan 26 ayat 1 sampai 2, 51, 63 sampai 65 dengan bahasa Indonesia. Pak Timin akan kemudian membacakannya dalam bahasa Mandarin. 普陀傳道請英國，印尼文讀一遍，然後咱個英華文讀一遍。 Bilangan 26 ayat 1 sampai 2, ayat ke-51, ayat 63 hingga 65, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah tulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Itulah ayat 63. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. 民數記第26章第1甲第2節，安尼款講：瘟疫之後，耶和華曉諭摩西和祭司亞倫的兒子以利亞撒說：你們要將以色列全會眾按他們的種族，凡以色列中從20歲以外能出去打仗的，計算總數。第51節，以色列人中被數的共有60萬01730名。第63節，這些就是被摩西和祭司以利亞撒所屬的，他們在摩亞平原與耶利哥相對的約旦河邊數點以色列人，但被數的人中沒有一個是摩西和祭司亞倫從前
在西乃的旷野所属的以色列人，因为耶和华论到他们说，他们必要死在旷野，所以除了耶夫尼的儿子加勒和嫩的儿子耶稣亚以外，连一个人也没有存留。 Sensus adalah sebuah upaya pemerintah untuk menghitung berapa jumlah penduduk yang ada di wilayahnya. 记这人口是一个，这个咱的政府所要算咱人的人民偌侪点一个所在。 Biasanya pemerintah itu hendak mencari beberapa informasi dari data penduduk tersebut. 因此，这个政府伊就找几项资料。 Misal mengetahui berapa jumlah penduduk yang usianya lanjut dan usia produktif dan anak-anak. 比如，伊人就找囡仔的偌侪，大人的偌侪，会当做工的偌侪。 Jika penduduk yang usia lanjut lebih banyak daripada yang produktif seperti di berbagai negara Eropa dan Jepang, maka pemerintah mulai panik sebab angkatan kerja berkurang. 总是老人的人数较侪，这个政府就开始烦恼。 就像这个日本，还是这个欧洲的国家。 Pemerintah Tiongkok juga sempat khawatir ketika pemberlakuan aturan satu anak, maka di Tiongkok terjadi kesenjangan antara jumlah orang yang lanjut dan angkatan kerja. 甚至过去这个中国的国家，伊也是行这个条例，就是一个家庭只有一个囝，造成因人的人口老人真多，少年真少。 Karena itu pemerintah Tiongkok kemudian mengubah kebijakan yang didirikan oleh Deng Xiaoping tersebut kemarin kepada tahun 2015. 然后邓小平就改这个规律，改这个规定，点这2015年。 Ya, banyak pakar demografi memperkirakan populasi puncak dari penduduk Tiongkok adalah pada tahun 2029. Setelah itu jumlah penduduknya akan menurun terus. 真侪这个人口的专家，因人有安尼款的解释，安尼款的看法。这个中国的人民点这2029年。 伊人口会真多。 Di dalam kebudayaan kerajaan kuno, raja biasanya memerintahkan dilakukan sensus dengan tujuan untuk mengetahui data berapa warganya yang siap untuk berperang. 踮古早国王的时代，因人就算这个人口，因人的目标就是要知影几个偌侪这个少年人会当去出战的。 Jika banyak pemuda yang siap berperang, maka senanglah raja. Jika sedikit, pusinglah raja. 总是这个国王也欢喜，伊的这个少年人真多，就是讲少年人真少，伊就嫌。 Kaisar Agustus pada zaman Tuhan Yesus lahir juga melakukan sensus, tapi dengan tujuan untuk mendata berapa banyak orang kuat di Israel. 踮这个以色列，踮这个罗马的时代时阵，这个阿古斯这国王也有来记这人口。 Mengingat pada 1 abad sebelum Tuhan Yesus lahir itu muncul pemberontakan yang terkenal yang dipimpin oleh Yudas Makabe. 迄阵过去，这个犹大马加贝带领以色列百姓反抗这个罗马政府。 Pemberontakan itu cukup memberikan kerugian buat kerajaan Roma. 迄当时的反抗造成这个罗马的这个国有这个真侪项。 Karena itu Kaisar Agustus begitu naik tahta langsung mendata penduduk di wilayah jajahan Roma, termasuk Yudea dan Galilea. Tujuannya tak lain adalah untuk mengantisipasi pemberontakan yang muncul dari daerah jajahan. 所以呢，这阿古斯国王伊起做位的时阵，伊就叫下命令叫这个伊的卡囝去算这以色列国家的人。 Jika banyak anak muda yang kuat di daerah Yudea dan Galilea, maka Kaisar Agustus akan khawatir dan tentu mereka akan mengirimkan tentara Romawi lebih banyak ke Yudea. 所以当这犹太甲加利利这个所在，伊的人口也真多，这罗马政府就派这兵去兵较多。 Sensus itu berguna untuk memperoleh data mengenai kekuatan dan kelemahan dari warganya. 伊的作用就是要知影以色列这强的所在偌少，甲伊软弱所在偌少。 Itulah mengapa Tuhan itu sangat marah kepada Raja Daud ketika ia melakukan sensus dengan tujuan seperti itu. Itu tertulis di 2 Samuel 24. 所以踮这撒母耳下第24章有上帝真生气对这个
大卫王，因为伊有做安尼的看法来算这个人口。 Sebab Raja Daud berpaling hatinya kepada jumlah tentaranya daripada mengandalkan Tuhan. 因为这大卫王伊想讲准伊的军队真强，伊就免靠上帝。 Daud lupa bahwa kemenangan yang ia dapatkan adalah pemberian Allah. Hanya Tuhan yang membuat Daud menang dari segala peperangan. 因为大卫袂记伊所有的成就，伊去出战赢，因为我靠上帝是上帝赐予伊的。 Di dalam bilangan 26 ini yang barusan kita baca, ada sebuah sensus kedua yang diperintahkan Allah. 所以踮这民数记第26章第1节了有记载，这个耶和华叫这摩西第2排来算这以色列百姓的人口。 Sensus pertama terdapat di bilangan 1 dan sensus pertama ini menceritakan jumlah, ya, menunjukkan jumlah penduduk Israel itu berjumlah 550 orang. Nah, 踮这个第1排的这算人口，以色列百姓的人口，总共有633550个人。 Harapannya seiring waktu berjalan, seharusnya jumlah penduduk Israel itu meningkat. 其实一日个一日，这以色列百姓人口固定的增加。 Sensus pertama itu dilakukan 2 tahun setelah keluar dari tanah Mesir, dan sensus kedua itu dilakukan 38 tahun kemudian. 嗱，第1擺算人口是2年前、2年後出這埃及，然後這個30幾年後，伊個算第2擺。 Tetapi di bilangan 26 di sini jumlah penduduk Israel berkurang, yaitu 601.730 orang. 嗱，這第2擺算人口，踮這民數記第26章，以色列百姓人口才多減。 Mengenai sensus yang dilakukan Musa dan Eleazar di bilangan 26 ini tujuannya bukan untuk memberi pesan informasi kekuatan warganya, sebab pesan utamanya adalah menjelaskan bahwa jika Allah menetapkan sesuatu, maka itu tidak ada yang meleset. 嗱，這個算人口的這個目標咧，伊的目的是什麼咧？上帝要讓以色列的百姓的人知影，就是因人唔是依靠因人家己能力，但是是依靠上帝的能力。 Itu pesan utama dari kisah sensus kedua ini, yaitu ketetapan Allah tidak akan pernah ada yang meleset. 嗱，就是證明講上帝的規定唔捌有這個閃避的，還是講有錯誤的。 Tetapi kisah sensus kedua ini secara tidak langsung juga memberikan informasi mengenai peta kekuatan warga Israel. 嗱，第2擺這個算人口的是表現出來，讓人看講以色列百姓的強的所在話掉。 Dan inilah dasar latar belakang mengapa Yosua itu ketika menerima kepemimpinan, menggantikan kepemimpinan Musa, dia merasa ketakutan. 嗱，所以呢，這約書亞算伊換摩西的地位時陣，伊感覺驚嚇。 Sebab jumlah warga Israel yang kuat dan siap jadi tentara telah berkurang jauh akibat penyakit dan pembunuhan pada peristiwa Baal Peor. 嗱，因為以色列這個人民的人口，伊減真多，因為有這瘟疫。 有這個因人上帝刑罰死嘅。 Penginjil Meji minggu lalu sudah menjelaskan bahwa Bani Simeonlah yang paling banyak kehilangan anggotanya akibat perzinahannya dengan perempuan Midian. 啊，就是這個西美安的這個種族，因人減真多人，因為因人做這奸淫的代志，加這米利安的這個女子。 Ketakutan Yosua ketika tampuk kepemimpinan Musa beralih kepadanya bertambah ketika Israel akan memasuki tanah Kanaan dan harus berhadapan dengan kerajaan-kerajaan kuat seperti Filistin. Nah, 其實這以色列百姓的人口都愛增加，因為因人要入迦南地時陣，因人都愛增強因人的這個軍隊，因人要去打這個菲律賓的人。 Perlu diketahui secara teknologi orang Kanaan itu jauh lebih hebat daripada orang Israel. Nah, 其實這個迦南地的國的人，因人的科學會比以色列的科學更加貴。 Mereka terlebih dulu mampu membuat kereta besi, sedangkan Israel senjatanya masih menggunakan perunggu yang jauh lebih lemah daripada besi. 嗱，這個迦南地的這個國，因人已經有這個鐵的戰車，但是以色列百姓因人只有這個用個銅來做的這個武器。 Dalam hal teknologi ketinggalan, yang kedua secara jumlah penduduknya berkurang. Itu bukanlah hal yang baik secara militer. 嗱，對這個軍隊的看法來看，這以色列百姓已經輸兩項代志，一就是伊人口少，第二伊科學個輸人。
Karena itu Tuhan memberikan penguatan kepada Yosua dengan mengatakan, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tertulis di Yosua 1 ayat 9. 嗱，所以呢，即、個上帝對約書亞講：你免驚，我有加你同在，無有什麼情況。 Yosua sebenarnya bukanlah seorang penakut. Ia adalah salah satu dari 12 pengintai alias pasukan khusus, Nah, anggota pasukan khusus ya. 嗱，其實約書亞唔是一個驚死嘅人，因為伊是即個12個暗探摩西派去暗探即個迦南地國家嘅人，其中嘅人。 Hanya saja militer mindset itu cukup kuat di dalam diri Yosua sehingga perlu diberikan penguatan seperti itu oleh Tuhan. 嗱，因為即個約書亞伊個有即個亂了嘅想法，就是伊有我靠即個軍隊嘅能力。 Sebagai pemimpin militer melihat bangsa yang dipimpinnya itu berjumlah kurangnya, ketinggalan secara teknologi, pasti itu membuat kegentaran dalam hatinya. 嗱，成為即個領導者，伊看伊嘅軍隊人數少，伊會淡薄驚嚇。 Tetapi begitulah cara Tuhan mendidik orang-orang pilihan agar tidak bergantung kepada kekuatan manusia, tetapi hanya bergantung kepada Allah. 但是上帝相反呢，伊來帶領來教導伊所精選嘅人，就是袂使倚靠伊家己嘅能力，都愛倚靠上帝。 Di Alkitab banyak kisah yang menjelaskan bahwa kadang Tuhan itu mempreteli satu persatu kekuatan apa yang dianggap yang diandalkan atau yang dianggap menjadi kekuatan umatnya. 嗱，點這聖經就有記載，上帝就是一項，甲以色列百姓，甲人一項貼出來，互伊人袂倚靠家己嘅能力，但是倚靠上帝。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih Tuhan mungkin dapat membaca dalam kisah Gideon, Ayub yang iblis menyangka bahwa kekuatan Ayub itu adalah harta bendanya dan lain-lain. 嗱，主要弟姊妹當頭我聖經就關於即阿育嘅過程個基甸嘅過程。 Karena itu hal ini menjadi pesan bagi kita semua. Jika dalam kehidupan rohani kita tidak menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, melainkan hanya mengandalkan kepada harta dan kekuatan akal budi, siap-siaplah jika Tuhan mempreteli itu, melepaskan itu satu persatu dari kehidupan kita. 嗱，所以呢點咱喺聖靈嘅生活嘅時陣，咱人倚靠家己嘅能力，上帝一項個一項，甲咱人壓倒，互咱人會倚靠上帝。 Banyak orang berpikir keras untuk memperoleh jaminan aman untuk masa depannya. Misal mencari pekerjaan bergaji besar, menjadi karyawan perusahaan asing, usaha dagang yang terus-menerus dilakukan siang malam, memiliki properti investasi, memborong asuransi untuk masa tua, dan yang muda mencari follower banyak-banyak. 嗱，真侪人有開始做工做真骨力真野線，為了要有因人到老嘅時陣。 即個未來有一個倚靠，就是因人去買即保險啦，去追求嘅軍隊嘅人來做生意啦，還是什麼個真多。 Itu hal baik sebenarnya jika dapat dilakukan dengan cara yang baik, seperti tidak melakukan KKN atau tidak melanggar hukum dan nurani. 迄個是對嘅，但是就講咱用個唔對嘅方法來行來追求即個幸福，即個唔對，就人去貪污，還是講去做犯罪嘅代志。 Tetapi jika itu sudah didapatkan dengan cara yang tidak baik, kemudian jika itu mendapatkan itu dengan dan menjadikan itu terdepan dalam pikirannya, menjadi renungan siang malam, memikirkan hartanya, itu bukan Alkitab yang direnungkan, itu bahaya bagi kehidupan rohani. 嗱，但是相反呢，想講咱人每日嘅思想，就是咱人嘅錢財、咱人嘅財產，是講追求這世俗嘅物件，無照顧上帝嘅真理，這都唔對嘅。 Jadi janganlah kaget dan marah jika Tuhan menegur diri kita semua. Sebagaimana orang yang kuat berperang di bangsa Israel dihabisi Tuhan di padang gurun. Dengan macam-macam tulah dan bencana. Sehingga secara militer mereka terlihat lemah. 嗱，所以咱人唔通驚嚇，總是上帝提起咱人，還是教導咱人。就像上帝教導以色列百姓，可以嚟人口減少，有人死咗點乜嘢曠野。 Saya sendiri ngeri Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan ketika harus berkata seperti ini, karena kadang-kadang dalam keberdosaan saya juga mengandalkan hal-hal seperti yang ada di atas. 做嘢弟姊妹，有當時我嘛感覺驚嚇，還是感覺差唔多，因為我當時安尼款嘅想法無倚靠上帝，就是倚靠家己嘅能力。
Jujur saya sebenarnya takut, karena itu saya berusaha mencari hal-hal seperti itu. Tetapi saya kembali diingatkan melalui firman ini untuk tidak mengandalkan apa yang kita anggap kuat. 因為我驚嚇，所以有當時我會做錯誤嘅代志，無我過上帝，但是透過今仔日上帝話語，我再提起我，我再對上帝有這個倚靠。 Di Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh yang saya sudah sebutkan tadi, bagaimana Tuhan menguji imannya dengan cara mempreteli, melepaskan satu-satu kekuatan yang dia anggap atau diandalkan oleh dirinya. 嗱，上頭邊我所講嘅上帝對以色列百姓嘅教導，就是一分一步一步，上帝將因人倚靠甲家己嘅能力壓亡。 Dan saya pikir ini masih berlaku juga untuk kita semua. 嗱，我相信上帝照常安尼教導來教導咱人成為嘅行理。 Tetapi inilah kebenaran dan harus diberitakan. 嗱，這個是對嘅真理，咱人都愛行愛行為出來。 Tuhan ingin umatnya memiliki hati yang selalu menomorsatukan Tuhan dalam segala hal. 嗱，因為上帝只不過教導咱人，點咱人心中只有一個上帝呢。 Kelihatannya sepele, tetapi itu hal yang paling sulit untuk dilakukan. 安尼嘅看法講嘅是真簡單，但是做嘅是無簡單。 Dan yang kedua, melalui sensus pada perikop ini, sensus kedua ini, kita telah melihat ada sesuatu pelajaran yang lain. 嗱，透過這第二擺嘅這個聖人口嘅，有個這樣第二項嘅代志，咱人當合適未？ Seperti yang telah saya sebutkan di awal, jika Allah sudah menetapkan segala sesuatu, maka hal itu pasti akan terjadi. Tidak akan ada yang meleset. 就像我特別所講，上帝已經規定了，袂當走閃嘅伊嘅規定。 Bilangan 14 ayat 28 hingga 29 mencatat bahwa setelah ke-12 pengintai memberitakan kabar busuk mengenai tanah yang diintai, hal itu kemudian membuat orang Israel memberontak, dan kemudian Allah menetapkan bahwa orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas akan mati di padang gurun, kecuali Kaleb dan Yosua. 就像點這民數記第14章28、29、29節就寫，上帝當這20個暗探，因人帶好嘅消息甲歹消息轉來，上帝已經有規定了，20號以上嘅袂當入去迦南地，只有這個加勒甲約書亞會當入呢。 Dari ketetapan ini kok sepertinya Allah menetapkan hal yang tidak baik. Sepertinya Allah tidak mau memaklumi kegalauan mereka sebagai korban hoax ya yang disebarkan oleh 10 pengintai. 嗱，英國即係唔對嘅看法嚟看，咱人可能講上帝太過無公平，伊無看重，即係以色列百姓人嘅軟弱活着。 Penetapan yang dilakukan oleh Tuhan seperti itu memang terlihat kejam sepertinya, tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah kabar baik bagi orang yang percaya. 上帝安尼款嘅規定，可能咱人看上帝太過凶，但是事實即個是一個好嘅教導對咱人信主嘅人。 Ada beberapa aliran teologi dalam Kristen yang tidak menyukai konsep penetapan oleh Allah ini. 嗱，有真多即個基督徒嘅專家嘅伊人無安尼款嘅看法，無同意上帝安尼款嘅。 Karena menganggap Allah itu kejam, menetapkan orang-orang untuk mendapat hukuman. 嗱，因為伊人感覺即上帝真凶，規定幾個人嚟受刑罰。 Namun konsep penetapan itu berdiri di atas teks-teks seperti yang barusan kita baca. 但是即個規定已經咱人特別有讀過了，點上帝聖經節。 Mereka yang menolaknya tidak bisa untuk menolak ayat-ayat yang barusan kita baca mengenai Allah yang menetapkan orang-orang yang di atas 20 tahun tidak akan masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. 嗱，伊人無辦法改變即個上帝即個話語，就是點這20號以上嘅人袂當入去迦南地，只有這約書亞加這個迦勒。 Sebenarnya Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama dengan menetapkan seperti yang Tuhan lakukan pada perjanjian lama. 其實耶穌基督後少上天父上帝安尼款做點即個舊約安尼。 Tuhan Yesus dalam kemahatauannya juga menetapkan dan memilih murid-muridnya. 嗱，耶穌基督是少上安尼款咱哋天父上帝安尼款做，伊有選伊嘅即個門徒。 Ia dalam kemahatauannya mengingatkan Petrus yang akan menyangkal dirinya sebanyak 3 kali. 嗱，伊知影即個必定會將要出賣伊3擺，伊就提起伊。 Karena itu ia hanya berdoa bagi Petrus untuk dikuatkan, tetapi Tuhan Yesus tidak berdoa untuk Yudas. 嗱，所以呢，伊就為即必定祈禱，但是耶穌基督無為即個猶大嚟祈禱。
Ini adalah sebuah pemilihan. 嗱，這個是一個選擇。 Sebab kasih itu selalu berkaitan dengan penetapan dan pemilihan. 嗱，因為這個愛有加這個規定，加這個選擇有關係。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dapat membacanya di Ulangan 7 ayat 6 sampai 8. 嗱，所以只袂當讀遍《生命記》第7章第6節到第8節。 Ayat-ayat itu hanyalah salah satu dari sekian banyak yang menjelaskan adanya penetapan dan menjadi dasar dari doktrin pemilihan. 嗱，這經節是只有一部分有記載點嘅聖經節關於上帝嘅規定。 Keputusan Allah itu didasarkan kepada natur maha tahu dan maha baiknya. Ketika ia mengasihi dan memilih, tentu ia memberikan rancangan yang terbaik. 嗱，也咱人天父上帝有伊嘅決定，因為伊知影伊是萬王之王，超乎咱人嘅自然，伊有選擇有這個疼愛來有好嘅好嘅這個祝福予咱。 Untuk Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan, ia sudah melihat resiko-resiko yang terburuk yang mungkin akan dihadapi oleh bangsa Israel dalam kelemahannya. 對這個以色列來講，因人要入去這迦南地，固定有這個危機，還是危險，還是災有軟弱嘅所在。 Misal ketika Yosua lupa bertanya kepada Tuhan ketika ada satu suku Kanaan yang bernama Gibeon berpura-pura miskin memohon untuk dibiarkan hidup. Suku tersebut kelak menjadi duri dalam daging bagi Israel. 嗱，就是有一樣代志，就是約書亞未記問上帝關於這個基比安這個迦南地嘅人來欺騙以色列人，是教因人成為這個支持點以色列民族。 Padahal sebelum masuk ke tanah Kanaan, Tuhan sudah berfirman untuk membunuh semua suku-suku yang ada di Kanaan. 當然，這以色列百姓也未入迦南地，上帝已經有命令，就愛消滅所有嘅人點這個迦南地。 Tetapi Yosua berhasil ditipu oleh suku Gibeon dan Yosua tidak bertanya kepada Tuhan. 嗱，但是這約書亞和這基比安嘅人嘅騙佢。 Kemudian sepanjang sejarah Israel, orang-orang Gibeon inilah yang membuat orang Israel tidak bisa menguasai seluruh Kanaan dan kelak membuat kerajaan Israel terpecah menjadi dua. 嗱，所以呢，點這個以色列這個歷史有記載，就是這個基比安這民族，創和以色列百姓無辦法消滅這個迦南地嘅人，剛好以色列嘅國變為兩國。 Jadi dapat dibayangkan jika orang Israel yang berusia 20 tahun ke atas yang memiliki memori tentang dewa Mesir begitu kuat masuk ke tanah Kanaan, tentu hal itu hanya akan mendatangkan keburukan. 嗱，所以呢，這個以色列百姓啊，總是點這個20歲以上嘅，因人相信這個偶像會當帶領因人入去迦南地，迄是唔對嘅。 Karena itu penetapannya melarang mereka masuk adalah hal untuk mendatangkan kebaikan yang lebih besar. 嗱，所以呢，這個上帝有這個規定，因人無辦法入去迦南地。 Tuhan sudah mengetahui risiko yang akan dialami Israel. 因為上帝已經知影到，這個以色列百姓要去消滅迦南地，因人所面對的這個冒險是什麼？ Mengenai mekanisme bagaimana mereka yang berusia 20 tahun mati, Allah tidak membunuhnya secara langsung. 嗱，關於這個以色列百姓20歲以上死亡曠野，上帝無真多嘅解釋。 Natur dosalah yang menjerat mereka kepada kematian dan pelanggaran hukum yang ditetapkannya. Akibatnya mereka menerima konsekuensi kematian di padang gurun. 嗱，因人嘅造成因人嘅死亡，就是因人這個罪惡來捆綁因人，來做因人面對這死亡。 Jadi penetapan Allah di sini sifatnya adalah Allah menetapkan untuk sesuatu yang baik, bukan yang jahat. 上帝這個規定點這個民數記嘅，就是要好為或者以色列百姓。 Bagi kita yang percaya seharusnya ini menjadi kabar berita yang baik. 對咱人信主嘅人，這是對咱有好嘅消息。 Mengingat Allah itu setia pada janji dan ketetapan yang dirancangkannya. 咱人都愛記上帝是忠心嘅，甲伊嘅規定是好嘅對咱人。 Demikian juga Tuhan Yesus juga menetapkan sesuatu yang baik untuk kita. 嗱，事實上呢款上帝也是按呢款講，伊規定好嘅予咱人。 Tuhan Yesus menetapkan itu seperti yang tertulis di Yohanes 5 ayat 21. 事實上記載點約翰第5章第21節。 Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. 因為小上上帝當互倒轉死嘅人，囝會當互我倒轉對伊喜愛嘅人。
Tuhan Yesus melakukan penetapan dan pemilihan untuk orang-orang yang dipilihnya supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. 耶穌基督伊規定會當賜予即個永遠的生活予跟到伊嘅人。 Sebagai penutup, mari kita merenungkan sejenak Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan dari perikop ini. 咱要看咱人嘅上帝話語之前，咱人個思想都當主嘅兄弟姊妹。 Melalui kisah mengenai sensus kedua ini kita diingatkan ada kalanya kita dalam kelemahan cenderung menghitung kekuatan yang ada pada diri kita sehingga apa yang kita miliki diyakini lebih besar daripada Tuhan itu sendiri. 嗱，當咱人拄到困難嘅時陣，咱人常常想到講，咱人嘅能力會當幫忙咱脫離這項，咱未記上帝會當甲咱人同在。 Jika hal itu terjadi, segeralah berbalik dan memohon ampun kepada Tuhan karena telah memberhalakan hal-hal yang kita miliki. 總是咱人安尼款嘅想法，咱人愛趕緊悔改倒轉來求上帝來挽回上帝。 Dari kisah sensus kedua ini kita juga belajar bahwa Allah selalu menetapkan rancangan yang baik kepada orang-orang yang dipilihnya. 嗱，透過今仔暝上帝話語，咱人會當合適到上帝有安尼款嘅規定，伊是有好嘅計劃點咱人嘅生活。 Karena itu kita perlu hati-hati untuk tidak pernah menyebut atau berpikir dalam hati bahwa Allah merancangkan keburukan. 所以呢，咱唔通有安尼款嘅想法點咱人嘅心中，就是上帝有計劃歹點咱人嘅生活。 Kita tidak mengenal, oh penderitaan ini datangnya dari Tuhan. Tidak seperti itu. 啊，咱唔通咧想法，咱人所拄咯，即個咱人生活嘅痛苦，唔是透上帝來。 Ingatlah jika ada keburukan terjadi di dalam hidup kita itu karena Allah mengizinkannya terjadi. 咱人就愛記上帝應允，咱人嘅生活拄到什麼款嘅問題， Dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan yang lebih besar. 上帝有好嘅目的，就是點啲危機個，上帝有更加大嘅祝福予咱人。 Ingatlah ketika ia melarang orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas masuk ke tanah Kanaan adalah untuk menghindarkan orang-orang Israel dari malapetaka yang lebih besar, yaitu kuatnya penyembahan berhala. 嗱，上帝無應允即個20號，即個青年，即個以色列百姓嘅人入去迦南地，因為伊要避免以色列百姓毀謗即個反抗上帝去拜偶像。 Dengan demikian kebaikan yang ultimat dapat sampai kepada Israel. 嗱，所以安尼就避免即個以色列百姓對到這大危機。 Sehingga kita semua saat ini dapat melihat Israel sebagai bangsa yang kecil dapat bertahan dalam sejarah sampai saat ini. 嗱，所以呢，咱人當看到以色列即個安尼款嘅細細嘅國，會當徛在點甲當今位點拜到當今這歷史。 Mari kita juga mengingat bahwa semua hal yang ditetapkan bagi umat pilihannya adalah segala hal yang baik, bukan malapetaka atau hal yang jahat. Sebagaimana Yosua dan Kaleb Tuhan tetapkan untuk memasuki tanah Kanaan. 嗱，所以呢，咱人都愛記，小像耶穌，是咱人上帝規定嘅即個名誒代志，就是要互咱人有好嘅將來。小像即個即個約書亞加即加勒會當入去迦南地安尼。 Demikian kita yang percaya kepadanya juga ditetapkan untuk masuk ke dalam surga yang kekal. 所以呢，咱成為信主嘅人，上帝也規定咱人會當入去天國。 Itu adalah pasti dan janji Tuhan tidak pernah mungkin meleset. 即個是決定嘅上帝應允咱嘅，袂當會改變嘅。 Demikianlah firman Tuhan, kiranya berkat dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus berlimpah atas kehidupan kita sekalian dari hari ini esok sampai selama-lamanya. 咱人嘅上帝話語已經聽到少，願上帝祝福，上帝看重常常甲咱同在，點咱人嘅生活。 Amin. 阿門。 Mohon Pak Timin menutup dalam doa. 咱人平平進入祈禱，阮人點天父，阮人滿心感謝你，因為你看顧你之後，點這個派來，互阮人有健康嘅身體，會當來合受你話語這暗暝。阮人要將阮人今暗暝所合適嘅話語，求你放佇阮人心內，求你賜予阮人聰明嘅智慧，互阮人行為出來，阮人所聽所合適今暗暝上帝話語。阮嘅祈禱求託奉靠主耶穌基督嘅名求，阿門。 Jemaat kekasih Tuhan, mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah kita dengarkan saat ini. Biarlah apa yang telah kita dengarkan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita dan membantu pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan bisa diserahkan langsung ke Gereja Kristen Kalam Kudus atau ditransfer lewat nomor rekening gereja. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa.
bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan Karena ku hati. tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, di saat ini kami bersyukur buat pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terlebih Tuhan izinkan kami untuk kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Meskipun ibadah yang kami lakukan masih dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan hadir di dalam setiap ibadah kami. Bahkan Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan izinkan kami berdoa, menyerahkan dalam tangan-Mu untuk seluruh pergumulan kami, secara khusus pergumulan bangsa dan negara kami menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah tangan pengasihan Tuhan menolong, menyertai bahkan memampukan pemimpin negara kami, kementerian-kementerian yang terkait untuk penanggulangan COVID-19. Tangan pengasihan Tuhan menyertai mereka di dalam melakukan setiap tugas demi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan upaya-upaya pemerintah kami di dalam memberikan vaksin kepada masyarakat kami, masyarakat Indonesia. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih menolong agar segala sesuatu yang sudah direncanakan boleh berjalan dengan baik karena pertolongan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, secara khusus bagi kabupaten kami, Kabupaten Kepulauan Meranti, secara khusus bagi kota kami, Kota Selat Panjang, dan juga kota di mana jemaat kami juga ada di Kota Batam. Biarlah tangan pengasihan Tuhan menolong keberadaan kami. Apapun yang jadi upaya usaha di tengah-tengah situasi yang kami hadapi saat ini, biarlah Tuhan turut campur tangan. Biarlah kami boleh terlindungi karena pertolongan yang daripada Tuhan. Segala upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan, oleh bagian-bagian kesehatan untuk kami dapat mematuhi protokol kesehatan, biarlah Tuhan memberikan bagi kami pengertian, hikmat bijaksana, agar kami boleh mematuhi apa yang disampaikan kepada kami, agar kami boleh terhindar dari COVID-19. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu secara khusus pergumulan jemaat-Mu. Biarlah tangan pengasihan-Mu yang menyertai di dalam setiap apa yang kami gumuli saat ini. Entahkah itu untuk keberadaan diri kami karena sakit penyakit yang boleh kami alami, untuk keberadaan ekonomi kami, untuk keberadaan pertumbuhan iman kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kami, bahkan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kami. Ajar kami untuk senantiasa sabar menanti setiap jawaban Tuhan yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus bagi Gereja Kristen Kalam Kudus di tempat ini. Biarlah tangan pengasihan-Mu menolong di dalam setiap upaya pemberitaan Injil. Biarlah tangan Tuhan menyertai. Berkati Bapak Pendeta Andreas, berkati Evangelis Meji, berkati juga Bapak Putro, bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang telah memberi diri untuk melayani Engkau Tuhan. Sertai di dalam setiap tugas pelayanan, agar apapun yang kami kerjakan itu sungguh dapat memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penyelenggaraan Natal Kristus di tahun ini. Kami rindu tangan Tuhan turut campur tangan,
di dalam setiap apa yang kami rencanakan. Entahkah itu ibadah Natal secara online maupun ibadah Natal yang bisa kami lakukan secara tatap muka di dalam cross kami maupun untuk Natal guru dan karyawan. Biarlah tangan pengasihan Tuhan yang menolong bahkan menyertai kami. Jadikanlah Tuhan momen Natal ini sebagai perenungan bagi kami untuk kembali mengingat begitu besar kasih Allah dalam hidup kami, sehingga Allah mau menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk lahir ke dunia demi menyelamatkan kami umat berdosa. Tuhan Yesus, di saat ini juga kami rindu berdoa untuk keberadaan sekolah kami, Sekolah Kristen Kalam Kudus di Selat Panjang ini. Tangan-Mu menyertai setiap kami yang menjadi bagian dari Sekolah Kristen Kalam Kudus di Selat Panjang. Mulai dari badan pengurus, Bapak Sudianto sebagai direktur pelaksana, kepala-kepala bagian dari unit TK sampai SMA, bahkan guru dan karyawan. Engkau menolong kami Tuhan di dalam menjalankan tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi kami. Mampukan kami untuk mendidik, membina, mengarahkan setiap anak yang sudah Tuhan percayakan bagi kami, mulai dari TK sampai SMA. Biarlah apa yang kami lakukan bagi mereka, baik lewat perkataan kami, lewat sikap kami, lewat tindakan kami, itu sungguh mencerminkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang mengasihi mereka akan menyertai mereka di dalam setiap proses pembelajaran yang mereka ikuti, baik secara online maupun secara tatap muka. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami akan terus campur tangan di dalam setiap apa yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan yang membuat sekolah ini ada, maka Tuhan akan terus menjaga, memelihara sekolah kami sebagai ladang penginjilan bagi pekerjaan Tuhan di kota Selat Panjang. Bapa di surga, kami menyerahkan dalam tangan-Mu seluruh pergumulan hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami, menolong, bahkan menyertai kami. Di saat ini kami juga berdoa menyerahkan persembahan syukur yang telah kami kumpulkan. Biarlah tangan pengasihan Tuhan menyucikan, menguduskan. Pakailah setiap persembahan kami Tuhan untuk dapat dipergunakan memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ini kami Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah dan mendengar firman-Nya, sekarang kembalilah engkau berkumpul bersama-sama dengan keluargamu. Jadilah berkat, jadilah kekuatan, jadilah pelaku-pelaku firman di tengah-tengah mereka. Saat ini arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa-dosamu. Kasih yang mulia dan kekal dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memimpin, menopang hidupmu dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.
Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta yang pertama adalah gereja kita masih online. Jadi meskipun online, tetaplah mengikuti ibadah dengan baik. Persiapkan dan berikan waktu yang terbaik untuk ibadahmu. Jadi teruslah menjaga sikap hidupmu dalam beribadah, terutama dalam hal berpakaian, dan jangan pakai pakaian yang tidak sopan, tapi tetaplah memakai pakaian yang sopan. Dan ingat, jangan sambil makan, jangan sambil tiduran, tetapi memang kita memberikan waktu yang terbaik untuk semua ibadah kita. Terus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ajak teman-temanmu, ingatkan mereka, atau orang-orang yang ada di rumahmu yang mereka tidak beribadah, bawa mereka untuk beribadah bersama secara online. Ada kabar yang baik bahwa kita akan memulai ibadah tatap muka di tahun 2021 di awal bulan. Ibadah ini adalah ibadah hybrid, ibadah online dan ibadah offline. Jadi kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu dalam ibadah kita, tetapi memang kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nanti kita berdoa bersama agar segala persiapan ini boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa bersama agar di tahun depan kita dapat kembali beribadah secara komunal. Warta yang kedua yaitu ibadah tengah minggu kita, yaitu cross. Jadi mari kita bersekutu bersama. Kita saling membangun, kita saling mendoakan, kita saling menguatkan di dalam komunitas ini. Ingat dan dengar segala arahan cross leader. Kalau memang kita bisa bertatap muka, puji Tuhan, kita boleh bertatap muka. Tapi kalau memang itu tidak memungkinkan, ya kita bertemu secara virtual atau secara online. Tapi yang jelas, jangan tinggalkan komunitasmu untuk kita dapat bertumbuh bersama. Gereja Kristen Kalam Kudus Selapanjang dan Batam juga mengucapkan selamat kepada dua keluarga, yaitu Bapak Ensa Putro dan Ibu Suwarti, dan Bapak Nixon bersama Ibu Christine. Kami mengucapkan terima kasih, mereka sudah menjadi orang tua yang baik, telah menyerahkan anak-anaknya. Untuk anak dari Bapak Putro adalah Abdiel dan Altira, dan anak dari Bapak Nixon adalah Kerin. Kita doakan agar ketiga anak ini terus bertumbuh, suatu saat menjadi anak yang takut akan Tuhan dan terus hidupnya memuliakan nama Tuhan. Jadi warta yang berikutnya adalah kita tetap hidup di dalam protokol kesehatan negara kita. Ingat, kita patuhi 3M. Apa itu 3M? Yaitu memakai masker. Yang kedua yaitu mencuci tangan. Yang ketiga menjaga jarak. Jadi milikilah pola hidup sehat dan bersih, dan sambil berdoa kita memohon agar COVID-19 ini dapat berlalu dari meranti Indonesia bahkan dunia ini. Tetapi khusus bagi gereja kita tambah 1M. Apa itu 1M? 1M itu adalah memperhatikan kehidupan sesamamu, memperhatikan kehidupan jemaatmu. Saudara-saudara, kita tahu dalam kondisi seperti ini ada beberapa jemaat yang memang kehidupannya sangat susah. Jadi untuk itu mari kita saling berbagi. Bagaimana caranya berbagi? Ayo kita kumpulkan sembako. Kalau kita nggak mau sembako, mau uang juga boleh. Bisa dikumpulkan melalui setiap cross atau juga bisa langsung dikumpulkan di gereja. Nanti kita akan kelola bersama, dan nanti bulan Desember kita akan bagikan untuk menjadi hadiah Natal bagi yang membutuhkan. Jadi ini yang harus menjadi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Warta yang terakhir adalah tentang persembahan. Silahkan Bapak Ibu memberikan persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan yang lain. Bisa langsung datang ke gereja ataupun bisa melalui nomor yang gereja sudah sediakan nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya ada di bawah ini. Demikianlah warta gereja saat ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.